Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Zhen Liangshu menatap langit senja dari halaman sekte, matanya redup dan kosong. Ia berdiri di antara murid-murid yang lain, semua menunduk hormat pada ritual penyucian. Jangan menatap langit Liangshu, suara Guo Tianlun tajam menembus udara dingin. Sekali lagi, ia ditegur karena tak punya tulang surga, tanda lahir yang membuat seseorang layak menyentuh energi langit. Murid lain menahan tawa, menyadari bahwa ia sekali lagi menjadi bahan ejekan. Liangshu menekuk lutut, menuruti perintah, namun matanya tetap diam menatap awan yang berwarna merah keemasan. Di pojok halaman, Cao Wenhai menatapnya dengan senyum tipis, campuran ejekan dan iri. Rasa sakit menghantam Liangshu, bukan karena ejekan, tapi karena ketidakadilan yang sudah berlangsung sejak lahirnya. Ia mencoba menarik napas panjang, merasakan energi langit yang tak pernah bisa ia sentuh. Di tengah upacara, sebuah cahaya aneh muncul dari arah hutan sekte, memantulkan sinar yang seakan menantang hukum sekte. Liangshu merasa jantungnya berdegup kencang, naluri aneh mengarahkannya ke sumber cahaya itu. Tanpa menunggu izin, ia melangkah keluar halaman, meninggalkan murid-murid lain yang tercengang. Langkahnya ringan, meski tubuhnya lemah, seakan ada sesuatu yang memanggilnya. Hutan di dekat sekte terasa sunyi, hanya angin yang bersiul membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Di tengah hutan, Liangshu menemukan sebuah batu besar yang pecah, memancarkan cahaya biru lembut. Tiba-tiba, sebuah roh berbulu hitam muncul di atas batu, matanya menatap Liangshu seperti menilai jiwa. "Hei, siapa kau?" Liangshu terkejut, tapi rasa takutnya kalah oleh rasa ingin tahu. Roh itu berbicara, suaranya seperti desiran angin malam. "Aku Hei Muyu, penjaga batu ini. Langit yang kau dambakan bisa kau genggam jika berani." Liangshu merasakan tubuhnya bergetar, kata-kata itu menembus batas akal sehat. Ia menunduk, tangannya menyentuh permukaan batu pecah, dan energi dingin namun kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Cahaya biru itu menelusup ke dalam telapak tangannya, membuatnya tersentak, tetapi juga memberi rasa hangat yang asing. Untuk pertama kalinya, Liangshu merasakan langit bukan sebagai batasan, tapi sebagai sesuatu yang bisa ia rasakan, bahkan mungkin ia bisa genggam. Zhen Liangshu kembali ke sekte dengan tangan yang masih berdenyut dari sentuhan batu pecah. Cao Wenhai menatapnya curiga, seakan tahu ada rahasia baru yang disembunyikan Liangshu. Liangshu menunduk, berusaha menutupi perubahan kecil pada aura tubuhnya yang kini memancarkan sinar lembut. Guo Tianlun memerhatikannya dari jauh, alisnya berkerut, merasakan gelombang energi asing. Upacara pagi dimulai, dan murid-murid lain masih menertawakannya di balik wajah polos mereka. Namun hari ini, Liangshu merasakan energi langit menyentuh pikirannya seolah menuntunnya. Ia menahan napas, mencoba menyalurkan energi itu ke telapak tangannya tanpa diketahui orang lain. Tangan kanannya bergetar, cahaya biru lembut muncul di permukaan kulitnya secepat kilatan tapi tersembunyi. Di sudut aula, Mo Yueran memandangnya dengan mata penuh rasa ingin tahu, seakan merasakan hal yang sama. Liangshu menyadari ada murid lain yang mungkin bisa merasakan rahasianya, namun ia tidak tahu apakah bisa mempercayai mereka. Saat pelajaran latihan fisik dimulai, ia menantang dirinya sendiri, mencoba menggerakkan energi langit tanpa diketahui guru. Cao Wenhai memperhatikan gerakannya, matanya menyipit, rasa curiga berubah menjadi ketakutan kecil. Liangshu mencoba memusatkan tenaga, dan tiba-tiba sebuah bola cahaya kecil melayang di telapak tangannya, hampir tak terlihat oleh murid lain. Roh Hei Muyu muncul di benaknya, memberi bisikan, "Percayai dirimu, langit bukan milik mereka." Tiba-tiba, seorang murid besar menantangnya dengan sombong. "Apakah kau ingin mempermalukan dirimu lagi, Liangshu?" Liangshu menatap mata murid itu, tangan terangkat diam-diam, dan bola cahaya biru bergerak cepat, menembus tanah tanpa merusak satupun batu. Murid-murid lain menatap heran. Beberapa mulai merasakan aura berbeda di sekeliling Liangshu. Cao Wenhai terdiam, menyadari bahwa Liangshu bukan lagi bocah lemah yang mereka kenal. Guo Tianlun bergegas mendekat, memeriksa apakah ada kesalahan hukum sekte. Wajahnya menunjukkan campuran amarah dan kekaguman. Liangshu menarik tangannya perlahan,
bola cahaya itu lenyap, meninggalkan telapak tangan yang berdenyut, namun senyum tipis muncul di wajahnya. Pagi itu, Zhen Liangshu duduk di pinggir kolam latihan, mencoba menenangkan pikirannya. Bola cahaya biru yang semalam ia ciptakan masih terasa hangat di telapak tangannya. Cao Wenhai menatap dari kejauhan, matanya berkilat penuh niat jahat, seakan merencanakan sesuatu. Guo Tianlun mengamati Liangshu dari balkon aula, wajahnya tegang, naluri sekte merasakan ketidaknormalan. Liangshu menutup mata, membiarkan energi langit mengalir melalui dirinya perlahan, tak tergesa-gesa. Mo Yueran muncul di sampingnya, berbisik, "Liangshu, kau harus hati-hati, mereka akan menyadari sesuatu." Ia membuka mata, melihat gadis itu tersenyum tipis. Hatinya terasa hangat, namun penuh kewaspadaan. Di aula utama, para murid mulai berkumpul untuk latihan teknik dasar sekte, suara langkah mereka menggema. Cao Wenhai mendekati Liangshu, menyodorkan sebuah pesan rahasia dari Guo Tianlun seolah menantang, "Pantas atau tidak, kita akan lihat." Liangshu menerima pesan itu, membaca kata-kata yang menandakan ancaman terselubung. "Jangan coba lawan hukum sekte." Dalam hatinya, ia tersenyum samar. Larangan itu seolah menjadi tantangan, bukan batasan. Tiba-tiba, dari balik hutan, terdengar gemuruh lembut, tanah bergetar seakan ada energi asing yang hadir. Liangshu berdiri, menatap arah gemuruh, merasakan getaran itu menyesuaikan dengan energi di telapak tangannya. Hei Muyu muncul di benaknya, memberi peringatan. Ada yang mengintai, seseorang yang pernah menyentuh langit sebelum kau lahir. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, ia melangkah keluar dari kolam latihan, energi biru lembut berputar di sekeliling tubuhnya. Di luar sekte, seorang pria berjubah gelap berdiri di puncak bukit, tatapannya dingin menembus hutan. Liangshu merasakan aura asing itu, jantungnya berdegup lebih cepat, naluri bertarung muncul tanpa disadari. Cao Wenhai menyadari langkah Liangshu dan dengan cepat melaporkan ke Guo Tianlun bahwa ada perubahan besar. Guo Tianlun mengerutkan alisnya, menyadari bahwa anak ini tidak bisa dianggap remeh lagi. Liangshu dengan energi biru memancar, menatap ke arah pria berjubah gelap dan sebuah senyum tipis muncul. "Langit, akhirnya aku menemukanmu." Zhen Liangshu menatap pria berjubah gelap di puncak bukit. Tubuhnya bergetar menahan energi yang mulai bangkit. Angin malam membawa aroma logam dan tanah basah, seakan memberi pertanda pertarungan akan segera dimulai. Cao Wenhai berdiri di belakangnya, tatapannya penuh rasa iri dan ketakutan yang samar. Liangshu menarik napas dalam, telapak tangannya bersinar biru lembut, namun intensitasnya mulai meningkat. Pria berjubah gelap menunduk, matanya bersinar merah, memperlihatkan kekuatan kuno yang menakutkan. "Hei Muyu, siapkah aku?" Liangshu berbisik dalam hati, mendengar suara roh itu menjawab, "Jangan ragu, langit ada di tanganmu." Cahaya biru di telapak tangannya mulai memanjang, membentuk bola energi yang melayang di udara, berputar cepat. Tiba-tiba, pria berjubah itu mengangkat tangan, dan sebuah pedang cahaya muncul di genggamannya, memotong udara dengan suara mengerikan. Liangshu melompat ke samping, bola energi biru itu menabrak pedang cahaya, memercikkan kilatan yang membutakan sekejap. Cao Wenhai menjerit, "Liangshu, kau akan mati." Tapi Liangshu hanya tersenyum samar. Energi biru dari telapak tangannya mulai menyesuaikan dengan aliran langit, menciptakan pola cahaya yang memukau namun mematikan. Pria berjubah itu melesat turun, menyerang Liangshu dengan kecepatan tak terduga. Tapi Liangshu memutar tangannya, memanfaatkan momentum bola energi. Sebuah ledakan cahaya biru meledak di sekitar mereka, debu beterbangan, murid-murid sekte yang menonton dari jauh menahan napas. Liangshu merasa tubuhnya ringan, seolah energi langit mengalir melalui setiap urat nadinya, memberinya kekuatan yang sebelumnya mustahil. Pedang cahaya, pria itu hancur dalam benturan dengan energi biru Liangshu, meninggalkan jejak berkilau di udara. Pria berjubah itu terkejut, namun matanya tetap dingin. "Kau lebih kuat dari yang kukira." Liangshu melangkah maju, bola energi di tangan semakin besar, hampir seperti memeluk langit itu sendiri. Roh Hei Muyu berbisik, "Jangan takut, gunakan semua yang kau punya, langit kini milikmu." Dengan satu hentakan tangan, Liangshu melepaskan gelombang energi biru ke udara,
menciptakan kubah cahaya yang menahan pria berjubah itu. Debu dan cahaya menari di udara, dan murid-murid sekte menyaksikan dengan kagum. Beberapa bahkan mulai merasakan aura berbeda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Zhen Liangshu kembali ke sekte dengan langkah mantap, namun jantungnya masih berdegup kencang setelah pertarungan malam itu. Cao Wenhai menunggu di pintu aula. Senyum tipisnya tampak manis, tapi penuh tipu daya. Liangshu, kau pikir kau bisa mengalahkan siapapun dengan trik baru itu? Cao Wenhai mengejek, tapi ada nada takut yang terselubung. Liangshu menatapnya dingin. Aku tidak perlu trik, aku hanya memanfaatkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Guo Tianlun memanggil Liangshu ke aula utama. Wajahnya menegang, campuran marah dan penasaran. Di depan semua murid, Guo Tianlun menuntut penjelasan. Apa yang kau lakukan di hutan malam itu, energi langit tidak untuk sembarang orang. Liangshu menunduk sejenak, lalu mengangkat tangan, menunjukkan telapak yang masih memancarkan sisa cahaya biru. Sekte terguncang, beberapa murid menatapnya dengan takut, beberapa lagi dengan iri, dan suara bisik-bisik mulai merebak. Cao Wenhai melangkah maju, pura-pura menenangkan. Tapi tatapannya mengarah langsung ke Liangshu, menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya. Liangshu merasakan ada aura asing lain yang mulai muncul dari beberapa murid senior. Mereka tampaknya akan menyerangnya jika diberi kesempatan. Hei Muyu muncul di pikirannya. Berbisik, hati-hati, bukan hanya mereka yang melarangmu, ada rahasia lama yang akan terungkap. Saat itu, sebuah suara keras memecah ruangan. Bagaimana mungkin seorang anak tanpa tulang surga bisa menahan energi langit? Shui Lianmeng melangkah maju, tenang namun tegas. Wajahnya menandakan bahwa ia juga merasakan sesuatu yang luar biasa dari Liangshu. Liangshu menatapnya singkat, lalu mengalihkan pandangan ke Guo Tianlun yang kini memunculkan ekspresi marah yang sulit ditahan. Guo Tianlun menunjuk Liangshu dengan tegas. Kau telah melanggar semua aturan sekte. Aku tidak akan mentolerir ini lagi. Di tengah ketegangan itu, Cao Wenhai diam-diam menyelinap ke arah ruang penyimpanan. Terlihat menyiapkan sesuatu yang akan menjebak Liangshu. Liangshu menunduk, merasakan intuisi aneh seolah sesuatu buruk akan terjadi. Tanpa peringatan, sebuah jebakan magis meledak dari ruang penyimpanan, energi gelap menyebar ke aula utama. Murid-murid panik, beberapa melompat ke samping, tapi Liangshu berdiri tegak. Telapak tangannya memancarkan cahaya biru untuk menahan gelombang gelap itu. Cahaya biru dan gelap bertabrakan, menghasilkan percikan energi yang memekakkan telinga, membuat aula berguncang hebat. Guo Tianlun terkejut melihat anak yang ia anggap hina bisa menahan serangan semacam itu. Wajahnya berubah dari marah menjadi curiga bercampur takut. Zhen Liangshu menatap aula yang berantakan. Percikan cahaya biru di telapak tangannya masih menahan energi gelap jebakan Cao Wenhai. Cao Wenhai berdiri di balik bayangan. Senyum tipisnya semakin menakutkan, jelas ia menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Liangshu merasakan pengkhianatan itu menusuk jauh ke dalam hati, tapi ia menahan amarahnya. Hei Muyu berbisik di benaknya. Jangan bertindak terburu-buru, gunakan langit yang ada di tanganmu. Tiba-tiba, gelombang energi jebakan itu membesar, menelan sebagian aula, membuat murid-murid lain terlempar ke dinding. Liangshu melompat ke depan, energi biru di telapak tangannya meledak seperti mini supernova, menahan kehancuran yang semakin besar. Cao Wenhai mengangkat tangan, bersiap melepaskan serangan kedua. Namun, Liangshu sudah memusatkan seluruh fokusnya. Mo Yueran muncul di sampingnya. Tangannya menyalurkan energi ilusi, membingungkan Cao Wenhai sementara Liangshu menyerang balik. Energi biru dan ilusi bercampur, membentuk labirin cahaya yang memaksa Cao Wenhai terpojok di tengah aula. Guo Tianlun berteriak marah, tapi ia tidak bisa langsung campur tangan. Energi Liangshu terlalu kuat untuk ditangani sembarang murid senior. Liangshu menatap Cao Wenhai, tatapannya tenang tapi dingin. Aku tidak takut pada pengkhianatanmu. Cao Wenhai tertawa getir. Hah, kau pikir kau lebih hebat dari semua orang di sekte ini? Kau akan hancur. Liangshu menekan telapak tangannya, energi biru memancar ke seluruh tubuhnya, mengangkatnya beberapa inci dari lantai. Gelombang kekuatan itu membuat aula terbelah sedikit, debu beterbangan, dan murid-murid menahan napas kagum sekaligus takut. Hei Muyu berbisik, ini saatnya kau buktikan siapa pemegang langit sejati.
Liang Shu melepaskan energi terbesarnya, menciptakan kubah biru di tengah aula, memaksa Cao Wenhai terlempar keluar jendela. Murid-murid terdiam, beberapa menunduk takut, beberapa menatapnya dengan rasa hormat baru. Guo Tianlun menatap Liang Shu dengan mata membara, merasa ada kekuatan di luar kendalinya mulai bangkit dalam diri bocah hina itu. Liang Shu menarik napas panjang, energi biru perlahan mereda, meninggalkan aura ketenangan namun menggetarkan aula. Mo Yueran tersenyum tipis. Kau benar-benar berbeda dari yang mereka kira, Liang Shu. Liang Shu menatap ke langit sore, matanya berkilat penuh tekad. Mereka melarangku menyentuh langit, tapi kini langit ada di tanganku. Zhen Liangshu berjalan perlahan di halaman sekte, telapak tangannya masih menyisakan cahaya biru samar. Murid-murid yang tadi menatapnya dengan takut kini menjauh, bisik-bisik mulai merebak, beberapa bahkan takut menatapnya. Guo Tianlun muncul di hadapannya, wajahnya tegang. Liangshu, kau telah melampaui batas. Aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Liangshu menunduk sejenak, lalu menatapnya dengan dingin. Aku tidak melanggar langit, aku hanya menyentuhnya. Cao Wenhai masih terbaring di ruang penyembuhan. Matanya berkilat penuh dendam, berjanji akan membalas saat kesempatan datang. Di kejauhan, sebuah kabut gelap menyelimuti sisi utara sekte, energi asing menekan udara, membuat daun-daun bergoyang sendiri. Liangshu merasakan getaran itu, nalurinya mengatakan bahwa seseorang yang lebih kuat dari Cao Wenhai telah datang. Hei Muyu, berbisik dalam pikirannya. Bersiaplah, musuh baru ini bukan murid biasa. Ia pernah menyentuh langit sebelum kau lahir. Mo Yueran muncul, menatap kabut gelap itu dengan serius. Ini aura kuno, hanya para legenda yang bisa mengendalikan ini. Liang Shu menatap langit, pikirannya penuh tekad. Jika mereka menghalangi, aku akan membuktikan bahwa langit milikku. Tiba-tiba, dari kabut muncul sosok tinggi, berjubah kehitaman, matanya seperti menatap langsung ke jiwa Liang Shu. Murid-murid lain mundur, bahkan beberapa murid senior merasa napas mereka tercekat oleh aura mengerikan itu. Pria berjubah itu tersenyum tipis, suaranya dingin. Jadi kau yang dipuja oleh langit itu, Liang Shu, benar? Liang Shu menatapnya tanpa takut, telapak tangannya bersinar biru lebih terang, siap menghadapi ancaman baru ini. Hei Muyu, berbisik. Ini yang aku maksudkan, Liang Shu. Saatnya kau uji batas langit di tanganmu. Pria berjubah itu melangkah maju, udara di sekitarnya bergetar, dan energi kuno mulai menelan sebagian halaman sekte. Liang Shu memusatkan cahaya biru, menciptakan perisai di sekelilingnya, menahan gelombang energi asing itu. Cao Wenhai dari kejauhan tersenyum tipis. Ini kesempatan terbaikku, saatnya aku ambil kembali semuanya. Guo Tianlun menatap Liang Shu. Wajahnya menegang, menyadari bahwa bocah ini telah menjadi ancaman yang nyata bagi seluruh sekte. Liang Shu mengangkat tangannya. Energi biru berputar di sekelilingnya seperti miniatur langit, siap menahan atau menyerang kapanpun diperlukan. Mo Yueran berdiri di sampingnya, menyalurkan energi ilusi untuk menutupi pergerakannya, memperkuat pertahanan mereka berdua. Kabut gelap menyelimuti halaman sekte, dan Zhen Liangshu berdiri tegak, telapak tangannya memancarkan cahaya biru yang menahan gelombang energi asing. Pria berjubah tinggi itu menatapnya dengan dingin, aura kunonya seperti menekan seluruh tubuh Liangshu. Hei Muyu, aku siap, bisik Liangshu dalam hati mendengar jawaban roh itu. Percayalah pada langit yang ada di tanganmu. Mo Yueran menyalurkan energi ilusi di sekeliling mereka, menciptakan bayangan yang membingungkan musuh. Namun Liang Shu tahu kekuatan lawannya jauh di atas rata-rata. Pria berjubah itu melompat, melesat ke udara dengan kecepatan mengerikan, meninggalkan jejak cahaya hitam di udara. Liang Shu menatap, konsentrasi penuh, bola energi biru di telapak tangannya berputar cepat, menunggu serangan. Ledakan pertama terjadi ketika energi hitam menabrak perisai biru, menghasilkan percikan cahaya dan dentuman yang mengguncang halaman. Beberapa murid mundur ketakutan, tapi Liang Shu tetap tenang, merasakan getaran langit di sekelilingnya seperti menyatu dengan kekuatan alam. Hei Muyu berbisik. Dia bukan hanya manusia, energinya berasal dari langit yang lama sama seperti yang kau genggam sekarang. Liang Shu menggerakkan tangan, memusatkan cahaya biru menjadi pedang energi yang melesat ke arah musuh. Pria berjubah itu menangkis dengan tangannya, menimbulkan benturan yang membuat udara di sekitar berputar liar.
Menarik, anak muda ini memiliki keberanian. Suara pria itu dingin, namun terselip kekaguman tipis. Liangshu merasakan aliran energi lawan, mencoba menyesuaikan irama cahayanya agar tidak habis terlalu cepat. Cahaya biru dan aura hitam bertarung di udara, menciptakan pola cahaya seperti langit malam yang kacau namun indah. Mo Yueran terus menyalurkan energi ilusi untuk membingungkan lawan. Namun Liangshu tahu, ini bukan hanya pertarungan fisik, melainkan juga pertarungan jiwa. Pria berjubah itu menyerang dengan gelombang energi kecepatan tinggi, mencoba menembus perisai biru Liangshu. Liangshu menahan napas, menyalurkan seluruh kekuatan dari telapak tangannya, menciptakan bentangan energi yang memantulkan setiap serangan. Debu beterbangan dan beberapa pohon di halaman sekte hancur karena ledakan energi gabungan itu. Liangshu merasakan sesuatu di dalam dirinya, rahasia langit mulai membuka sedikit demi sedikit, seakan memberi isyarat bahwa kekuatan yang ia genggam jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Pria berjubah itu mundur sejenak, tatapannya serius, menyadari bahwa bocah tanpa tulang surga ini memiliki potensi yang langka. Zhen Liangshu berdiri di tengah halaman sekte yang hancur, telapak tangannya masih bersinar biru, samar setelah pertarungan sengit. Para murid menatapnya dengan campuran takut dan kagum. Beberapa bahkan mulai meragukan aturan sekte selama ini. Guo Tianlun muncul, wajahnya tegang, menyadari bahwa kekuatan Liangshu melampaui batas yang pernah mereka bayangkan. Cao Wenhai diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Matanya berkilat, merencanakan langkah liciknya berikutnya. Liangshu menutup mata, merasakan aliran energi langit dalam dirinya, seolah bisikan rahasia kuno menembus pikirannya. "Hei Muyu," berbisik. Rahasia lama mulai terbuka, Liangshu. Kau bukan sekadar anak tanpa tulang surga. Mo Yueran berdiri di sampingnya, tangan menyalurkan energi ilusi. Apa yang kau rasakan, Liangshu? Sepertinya kekuatan ini lebih dari sekadar langit biasa. Liangshu membuka mata, melihat kilatan cahaya di langit senja, seperti peta bintang yang membimbingnya. Tiba-tiba, sebuah buku kuno muncul dari udara. Jatuh di hadapannya, halaman-halamannya memancarkan cahaya lembut. Pria berjubah gelap yang ia hadapi sebelumnya menatap dari kejauhan, matanya seperti menunggu jawaban. Liangshu merasakan aura buku itu, penuh energi langit kuno yang terlarang, dan sadar bahwa inilah asal-usul kekuatannya. Guo Tianlun melangkah maju, menuntut, "Apa itu? Siapa yang memberimu hal terlarang ini? Kau mengkhianati hukum sekte." Liangshu menunduk sejenak, lalu mengangkat buku itu perlahan. Telapak tangannya bersinar lebih terang. "Bukan aku yang mengkhianati langit, tapi mereka yang menahanku dari menyentuhnya," katanya dengan tenang namun tegas. Murid-murid mulai bergumam, beberapa terkejut mendengar kata-kata Liangshu, menyadari bahwa mungkin aturan sekte selama ini salah. Cao Wenhai menelan ludah, menyadari bahwa kekuatan Liangshu kini terikat dengan rahasia yang bahkan Guo Tianlun tidak kuasai. "Hei Muyu," berbisik, "ini baru permulaan, Liangshu. Rahasia yang kau genggam akan mengubah seluruh sekte." Liangshu membuka halaman buku itu, menemukan diagram kuno tentang langit yang bisa digenggam dan teknik untuk menyalurkan energi melalui telapak tangan. Seketika, energi biru di telapak tangannya memuncak, meresap lebih dalam, seolah langit sendiri mengalir ke dalam tubuhnya. Guo Tianlun menatapnya dengan alis berkerut, menyadari bahwa era baru kekuatan telah dimulai, dan anak yang dulu hina kini menjadi ancaman nyata. Zhen Liangshu berdiri di tengah halaman sekte, telapak tangannya memancarkan cahaya biru yang semakin terang. Kabar tentang kekuatan barunya telah menyebar cepat, membuat murid-murid senior dan tetua sekte gelisah. Guo Tianlun menatapnya dengan campuran amarah dan ketakutan. "Jika kau tidak tunduk, seluruh sekte akan menghukummu." Liangshu menatap dingin, "Aku tidak akan tunduk pada hukum yang salah." Di kejauhan, kabut gelap muncul lagi, menandakan bahwa sekte musuh mendekat. Mereka mendengar kabar tentang kekuatan telapak langit Liangshu. Cao Wenhai tersenyum licik, memanfaatkan kekacauan untuk menjebak Liangshu dari dalam sekte. Murid-murid lain mulai merasa bingung, beberapa takut menghadapi perubahan ini, beberapa mulai ragu pada otoritas Guo Tianlun. Hei Muyu berbisik di pikirannya, "Hati-hati Liangshu, ini bukan hanya pertarungan kekuatan, tapi juga politik sekte." Liangshu menutup mata,
merasakan aliran energi langit mengalir lebih kuat dari sebelumnya, seolah memberi peringatan. Di tengah halaman, beberapa murid senior membentuk formasi serangan, siap menantang Liang Shu atas perintah Guo Tianlun. Liang Shu membuka mata, cahaya biru di telapak tangannya berputar, menciptakan perisai yang menahan gelombang serangan mereka. Mo Yueran berdiri di sampingnya, menyalurkan energi ilusi untuk mengacaukan formasi musuh. Cao Wenhai diam-diam menyelinap di belakang formasi, mencoba mencuri buku kuno yang menghubungkan Liang Shu dengan rahasia langit. Liang Shu merasakan gerakan licik itu, telapak tangannya berdenyut, cahaya biru tiba-tiba meledak, menahan Cao Wenhai dari jarak jauh. Guo Tianlun mengerutkan alis, menyadari bahwa anak ini kini mampu mendeteksi pengkhianatan sebelum terjadi. Beberapa murid mulai mundur, takut akan kekuatan yang belum mereka pahami, membuat formasi sekte menjadi longgar. Liang Shu mengambil kesempatan itu, menyalurkan energi langit melalui telapak tangannya, menciptakan gelombang biru yang menembus formasi musuh tanpa melukai mereka terlalu parah. Pria berjubah gelap yang sebelumnya menghadangnya muncul di tepi kabut, matanya menatap Liang Shu penuh kekaguman dan penasaran. "Hei, anak muda, kau benar-benar berbeda. Langit ada di tanganmu, tapi apakah kau siap menghadapi semua yang ingin merebutnya?" Suara dinginnya menggema di udara. Liang Shu menatap langit senja, tekadnya membara. "Jika mereka melarangku menyentuh langit, maka aku akan menunjukkan bahwa langit milikku untuk semua yang berani bermimpi." Zhen Liangshu berdiri di tengah halaman yang porak-poranda, cahaya biru dari telapak tangannya menari seperti aurora kecil. Murid-murid senior dan tetua sekte musuh bersiap menyerang secara bersamaan, membentuk lingkaran energi hitam yang mengancam. Cao Wenhai tersenyum licik dari bayangan, menunggu saat yang tepat untuk merebut buku kuno yang ada di tangan Liang Shu. Liang Shu menutup mata, merasakan getaran langit yang mengalir lebih kuat dari sebelumnya, seperti menyatukan energi seluruh alam. "Hei Muyu," berbisik. "Ini saatnya kau buktikan, Liang Shu. Jangan hanya bertahan, tunjukkan siapa pemegang langit sejati." Liang Shu membuka mata, energi biru di telapak tangannya tiba-tiba meluas, membentuk bola besar yang menyelimuti seluruh halaman. Gelombang energi itu menabrak serangan gabungan murid-murid senior, menghentikan mereka di udara, terhuyung dan terlempar mundur. Mo Yueran berdiri di sampingnya, menyalurkan ilusi yang membingungkan musuh, menambah efek kekacauan di medan pertempuran. Cao Wenhai mencoba mendekat, namun ledakan energi biru membuatnya terhenti beberapa meter jauhnya, matanya berkilat penuh kemarahan. Liang Shu merasakan energi langit berdenyut melalui tubuhnya, seolah langit itu sendiri menuntun tangan dan pikirannya. Pria berjubah gelap di tepi kabut tersenyum tipis. "Ah, akhirnya aku melihat kekuatan yang sejati. Anak ini memang berbeda." Liang Shu memusatkan energi di telapak tangannya, dan seketika cahaya biru itu membentuk pedang langit raksasa yang menembus awan senja. Benturan antara pedang langit dan formasi energi musuh menghasilkan ledakan cahaya dan suara yang memekakkan telinga. Halaman sekte bergetar hebat. Murid-murid senior yang tersisa mundur, menyadari bahwa kekuatan Liang Shu jauh melampaui batas yang mereka pahami. Cao Wenhai terjatuh ke tanah, telapak tangannya terbakar ringan akibat gelombang energi biru, rasa takut mulai merayap. Liang Shu menatap langit malam yang mulai turun, matanya berkilat tekad. "Aku bukan hanya menyentuh langit, aku menggenggamnya." Mo Yueran tersenyum tipis, menatap Liang Shu dengan kagum. "Aku tidak pernah melihat seseorang seperti ini, benar-benar luar biasa." Hei Muyu berbisik, "Ini baru permulaan, Liang Shu. Langit yang kau genggam akan menguji semua orang, teman, musuh, dan dirimu sendiri." Pria berjubah gelap menghilang ke dalam kabut, meninggalkan pesan dingin. "Anak muda, persiapkan dirimu. Tantangan yang sesungguhnya akan segera datang." Liang Shu menatap sisa cahaya di telapak tangannya, menyadari bahwa kekuatan ini bukan sekadar senjata, tapi juga tanggung jawab besar yang harus ia kuasai. Zhen Liangshu duduk di puncak menara sekte, memandangi halaman yang hancur, cahaya biru dari telapak tangannya masih berdenyut samar. Guo Tianlun datang menghampirinya, wajahnya tegang, menyadari bahwa kekuatan Liangshu kini menjadi ancaman sekaligus misteri. "Liangshu, kau benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan aku tidak bisa kendalikan," katanya perlahan, mencoba menyamarkan kekhawatirannya. Liangshu menatapnya dingin. "Kau melarangku menyentuh langit, tapi sekarang langit ada di tanganku."
Cao Wenhai masih bersembunyi, menunggu kesempatan. Matanya dipenuhi dendam dan iri, siap menipu kapan saja. Di aula utama, murid-murid mulai memperdebatkan posisi mereka. Beberapa mendukung Liang Shu, beberapa tetap setia pada aturan lama. Hei Muyu berbisik di benak Liang Shu, "Ini yang aku maksudkan. Sekarang kau harus menavigasi bukan hanya kekuatan, tapi juga politik sekte." Liang Shu menutup mata, merasakan aliran energi langit yang semakin dalam, mengungkapkan rahasia kuno tersembunyi di sekte. Ia menemukan bahwa pendiri sekte dulu pernah menyentuh langit, namun kekuatan itu dibatasi untuk mengendalikan murid-murid. Mo Yueran berdiri di sampingnya, wajah serius, jadi semua larangan dan aturan ini hanyalah cara mereka mempertahankan kontrol. Liang Shu mengangguk, menyadari bahwa ia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk murid-murid yang tertindas oleh aturan lama. Guo Tianlun menatap Liang Shu, kini sedikit ragu, jika ini benar, kau bisa mengubah seluruh struktur sekte. Liang Shu merasakan energi baru bangkit di telapak tangannya, seakan langit itu memberi izin untuk langkah selanjutnya. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema dari aula bawah. Siapa yang berani mengubah aturan suci ini? Murid-murid senior berkumpul, beberapa terlihat gugup, beberapa menatap Liang Shu dengan tatapan ingin menyingkirkan ancaman baru. Liang Shu berdiri perlahan, cahaya biru di tangannya menyala lebih terang, membentuk pola langit yang mempesona dan menakutkan. Cao Wenhai muncul dari bayangan, mencoba menyerang dari belakang, namun Liang Shu merasakan gerakannya, menahan serangan dengan satu tangan. Guo Tianlun menahan napas, menyadari bahwa anak ini kini mampu mengimbangi lebih dari satu musuh sekaligus. Hei Muyu berbisik, "Langit mengalir di tanganmu, Liang Shu." Tapi hati-hati, kekuatan besar selalu menarik mereka yang haus kekuasaan. Liang Shu menatap ke langit senja, tekadnya membara. "Aku tidak hanya menyentuh langit, aku akan membuat langit menjadi hak semua yang berani bermimpi." Zhen Liangshu berdiri di aula utama sekte, telapak tangannya memancarkan cahaya biru yang semakin intens. Murid-murid senior menatapnya dengan campuran takut, marah, dan kebingungan. Beberapa mulai mempertanyakan loyalitas mereka pada Guo Tianlun. Cao Wenhai muncul di sisi lain aula, menyembunyikan senyumnya yang penuh tipu daya, bersiap menyerang dari jarak dekat. Guo Tianlun mencoba menenangkan murid-murid lain. Jangan biarkan kekuatan satu anak mengacaukan aturan suci. Liang Shu menatap. Guo Tianlun matanya dingin. Aturan suci yang melarang manusia menyentuh langit. Apakah itu benar atau hanya cara kalian menahan mimpi orang lain? Hei Muyu berbisik di pikirannya. Sekarang kau akan menghadapi ujian terbesar, pengkhianatan dari orang terdekat. Mo Yueran berdiri di sampingnya, siap mendukung, namun wajahnya tegang, seakan merasakan badai yang akan datang. Tiba-tiba, beberapa murid senior menyerang bersamaan, mengarahkan energi gelap ke arah Liang Shu dengan serangan terkoordinasi. Liang Shu menyalurkan energi biru dari telapak tangannya, membentuk perisai besar yang menahan setiap serangan tanpa menyakiti mereka secara fatal. Cao Wenhai memanfaatkan kekacauan itu, mencoba merebut buku kuno dari tangan Liang Shu dengan kecepatan mengerikan. Liang Shu merasakan gerakan licik itu, dengan satu gerakan tangan, ia menangkis Cao Wenhai, mengirimkannya terpelanting beberapa meter. Guo Tianlun menyadari bahwa anak ini kini lebih dari sekadar murid. Ia telah menjadi ancaman nyata bagi seluruh struktur sekte. Murid-murid lain mulai terpecah. Beberapa berlutut di depan Liang Shu, kagum pada kekuatannya. Beberapa tetap setia pada Guo Tianlun. Hei Muyu berbisik, "Ini adalah saat yang menentukan, Liang Shu. Hati-hati dengan orang-orang yang kau anggap teman." Liang Shu menutup mata sejenak, merasakan aliran langit dalam dirinya. Energi biru menari di sekeliling tubuhnya seperti aurora kecil. Tiba-tiba, dari balik pintu, seorang murid senior yang dulu dekat dengannya muncul, menyalurkan energi gelap ke arah Liang Shu. Pengkhianatan yang tak terduga. Liang Shu membuka mata, cahaya biru di telapak tangannya meluas, menghentikan serangan pengkhianat itu seketika. Cao Wenhai tersenyum penuh dendam, menyadari bahwa pengkhianatan ini akan memancing kekuatan Liang Shu lebih jauh. Liang Shu menatap pengkhianat itu, tenang tapi tegas. "Jika kau ingin menghentikanku, kau harus menghadapi langit itu sendiri." Energi biru di telapak tangannya memuncak, menerangi seluruh aula, meninggalkan murid-murid terdiam,
beberapa menunduk takut, beberapa terpesona oleh kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Zhen Liangshu berdiri di tengah aula, cahaya biru dari telapak tangannya membentuk pedang langit raksasa yang memancarkan kekuatan dahsyat. Murid-murid senior dan pengkhianat di sekte terdiam, terpesona sekaligus takut dengan aura yang memancar dari bocah hina yang kini menjadi legenda hidup. Cao Wenhai menatap dengan penuh dendam, menyadari bahwa rencananya selama ini justru memicu kekuatan Liangshu lebih besar daripada sebelumnya. Guo Tianlun menatap Liangshu dengan wajah tegang, menyadari bahwa struktur sekte yang ia pegang selama ini akan segera runtuh. Hei Muyu berbisik di benaknya, ini adalah saatnya rahasia langit akan terbuka sepenuhnya. Liangshu menutup mata sejenak, merasakan aliran energi kuno yang mengalir ke seluruh tubuhnya, menghubungkan dirinya dengan langit yang tak terbatas. Bola cahaya biru di telapak tangannya meledak menjadi semburat energi yang menyelimuti seluruh aula, membentuk kubah langit mini di sekelilingnya. Murid-murid yang tadinya ragu-ragu kini menatapnya dengan kagum. Beberapa bahkan mulai berlutut, mengakui kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Cao Wenhai mencoba menyerang dari bayangan, namun setiap serangannya memantul dari energi langit yang kini menjadi perisai Liangshu. Liangshu membuka mata, pedang langit di tangannya berkilat, menembus udara dengan suara dentuman yang mengguncang seluruh sekte. Pria berjubah gelap muncul di tepi kabut, matanya menyala. Aku melihat langit itu. Anak muda, kau telah membangkitkan kekuatan yang seharusnya terkubur. Liangshu menatapnya, tekad membara. Jika mereka melarangku menyentuh langit, maka aku akan menggenggamnya untuk semua yang berani bermimpi. Guo Tianlun mengerutkan alis, menyadari bahwa anak ini bukan hanya menguasai kekuatan, tapi juga mempengaruhi pikiran murid-murid lain. Murid pengkhianat yang sebelumnya menyerangnya kini terdiam, ketakutan akan energi yang melampaui batas manusia biasa. Hei Muyu berbisik, langit memberi tapi juga menguji. Setiap kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Liangshu merasakan rahasia langit membuka lembaran terakhir, pola kuno di dalam buku itu menyatu dengan energi di tangannya. Pedang langit melesat ke udara, menyapu formasi musuh tanpa melukai yang tak bersalah, menunjukkan kekuatannya yang terkontrol namun luar biasa. Cao Wenhai terlempar jauh, wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan, menyadari bahwa ia kalah oleh seseorang yang dulu ia anggap hina. Guo Tianlun menatap Liangshu, ragu-ragu antara kemarahan dan rasa kagum, menyadari bahwa era baru kekuatan sekte telah dimulai. Liangshu menurunkan pedang langit, cahaya biru perlahan memudar, meninggalkan aura ketenangan dan dominasi yang jelas di seluruh aula. Zhen Liangshu berdiri di halaman sekte yang sunyi setelah ledakan energi terakhir, telapak tangannya masih memancarkan cahaya biru lembut. Murid-murid dan tetua yang tersisa menatapnya dengan campuran takut, kagum dan hormat, menyadari bahwa kekuatan lama dan aturan kuno telah runtuh. Cao Wenhai terbaring di tanah, wajahnya pucat, matanya dipenuhi dendam yang tak bisa ia wujudkan, menyadari bahwa ia kalah oleh anak yang dulu dianggap hina. Guo Tianlun menatap Liangshu dengan mata lebar, campuran kekaguman dan rasa takut yang dalam, menyadari bahwa masa depan sekte kini berada di tangan bocah itu. Hei Muyu berbisik di benaknya. Ini saat yang menentukan Liangshu. Langit kini sepenuhnya milikmu, tapi keputusanmu akan mengubah segalanya. Liangshu menutup mata, merasakan aliran energi langit yang melingkupi seluruh tubuhnya, menyatu dengan jiwanya, seakan langit dan bumi kini satu dengannya. Mo Yueran berdiri di sampingnya, menatap dengan kagum. Kau benar-benar telah melampaui semua batas, bahkan aku sulit membayangkan ini sebelumnya. Cahaya biru dari telapak tangannya memancar tinggi ke langit malam, membentuk pola aurora yang mempesona dan menakutkan sekaligus. Liangshu membuka mata. Matanya berkilat tekad, jika mereka melarangku menyentuh langit, maka aku akan menjadi langit itu sendiri. Para murid senior dan tetua sekte mulai menunduk, menyadari bahwa kekuatan ini bukan untuk ditentang, tapi untuk dihormati. Cao Wenhai mencoba berdiri, tapi energi biru yang mengalir dari telapak tangan Liangshu menahannya tanpa menyakiti, seperti peringatan lembut namun tegas. Liangshu melangkah maju, cahaya biru mengikuti setiap gerakannya, menciptakan aura dominasi yang jelas di seluruh sekte. Guo Tianlun akhirnya tersenyum tipis, menyerah pada kenyataan. Mungkin memang sudah waktunya sekte ini berubah. Hei Muyu berbisik,
Sekarang kau bebas, Liangshu. Langit ada di tanganmu, dan pilihan ada padamu. Liangshu menatap murid-murid tersenyum hangat. Aturan lama mungkin mengekang manusia, tapi mimpi dan langit tidak boleh dibatasi. Ia mengangkat telapak tangan, energi biru menyebar ke seluruh aula, menyembuhkan murid-murid yang terluka dan menenangkan konflik yang tersisa. Cao Wenhai menatapnya, rasa takut dan kekaguman bercampur, akhirnya mundur dengan dendam yang kini tak berarti. Pria berjubah gelap dari kabut muncul untuk terakhir kali, tersenyum puas. Anak muda, kau telah membuktikan bahwa langit bukan milik mereka, tapi milik siapapun yang berani menggenggamnya. Liangshu menatap langit malam, cahaya biru memantul di bintang-bintang. Aku akan menjaga langit dan memberikannya bagi siapapun yang berani bermimpi. Dengan satu tarikan napas panjang, Liangshu menurunkan cahaya biru dari telapak tangannya. Namun aura langit tetap menyelimuti dirinya, menandakan bahwa ia kini benar-benar pemegang langit. Dengan ini, perjalanan Zhen Liangshu dari anak hina yang dilarang menyentuh langit hingga menjadi penguasa langit di telapak tangannya resmi selesai. Sekte berubah, pengkhianatan tersingkir, dan legenda baru lahir. Langit kini milik siapapun yang berani menggenggamnya.